Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 19. Di awal video ini, mendengar perkataan Eleanor, Knox pun terdiam, tertunduk berpikir. Eleanor dari Valiant, pewaris keluarga Rivalian, keluarga berpengaruh yang menguasai seluruh benua. Salah satu bintang yang akan mendominasi di dunia bisnis nantinya. Sebuah merchant yang akan dikenal sebagai Golden Fox. Terlebih lagi, dia bertemu Knox di masa kecilnya. Dahulu, di sebuah pertemuan, Knox kecil tiba-tiba saja menghampiri Eleanor yang masih muda. Lalu dengan arogannya, Knox kecil berkata, "Kau seorang bangsawan rendahan? Menyedihkan, kau bisa membeli nama keluarga dengan uang. Tapi apa kau pikir bisa membeli sejarah keluarga juga dengan itu? Hah, bodoh sekali. Pergilah." Tentu saja, itu saat itu membuat Eleanor yang masih kecil menangis ketakutan. Kita kembali ke saat ini, di mana Knox terdiam menatap Eleanor. Dengan gugupnya ia berpikir, perkenalan Knox yang tidak ramah. Salah satu karma Knox di masa lalu, sekarang menjadi karmaku juga. Sialan, dua karakter yang menancapkan pedang ke dalam hatiku ada di hadapanku. Kemudian, di saat Knox tengah terdiam memperhatikannya, Eleanor tersenyum ke arahnya berkata, "Apa yang terjadi? Ini bukan seperti dirimu." Mendengar hal itu, Knox membalas, "Hah? Apa maksudmu?" Eleanor melanjutkan, "Jangan bilang kau tidak tahu. Apa kau lebih suka mendengarnya dari mulut orang lain?" Melihat tingkahnya, Knox pun merasa jika tidak ada yang berjalan dengan mulus saat itu. Dan ia pun bertingkah arogan kembali, sembari menimpali. "Jika kau kemari hanya untuk bertengkar, lebih baik kau pergi." Kali ini melihat tingkahnya seperti itu, Eleanor pun berkata, "Hah, kau tidak berubah sedikit pun ya." Melihat tingkahnya, Knox menekankan, "Jadi, apa maksudmu? Apa kau meminta pengakuan dariku?" Dengan senyum palsu di wajahnya, Eleanor menuturkan, "Maaf, tapi tak ada yang perlu kukatakan pada anak nakal dari keluarga Never." Saat itu, Knox pun kembali terdiam dan mencoba melihat statistiknya sembari berpikir, jelas abilitas kami berada di titik terendah. Mari kita lihat karakteristiknya. Traits Eleanor tidak banyak berubah. Ya, syukurlah. Keluarga Eleanor Rivalian, nama tengahnya D, dibeli oleh Clarkson, seorang merchant dan ayah Eleanor. Akibatnya, dia membenci statusnya dan terpaksa membiasakan diri. Sederhananya, itu adalah kelemahannya. Tapi Knox telah mengacaukan masa lalu itu. Dia benar-benar pria biadab, terutama dari sudut pandangnya. Kemudian, dengan tingkah sopannya, Eleanor menuturkan, "Ya baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Sayangnya, kamu tidak cukup dekat untuk mendoakan sesama lain." Mendengar hal itu, Knox pun membalas, "Kau tidak butuh belas kasih dari orang sepertiku." Sembari melangkah pergi, Eleanor menimpali, "Tentu saja, kalau begitu aku pergi dulu." Melihat tingkah mereka berdua, Talia yang merasa aneh pun hanya bisa menatapnya. Namun, tatapan anehnya langsung terhenti ketika Knox berkata, "Jangan pergi, upacara penerimaan Akademi Lydian akan dimulai." Mendengar hal itu, Talia pun tersentak menatapnya membalas, Iya." Saat Talia mendekat ke arahnya, Knox menatap ke arah akademinya sembari berpikir, bagaimanapun Talia yang sudah terikat dan pertunangan itu tidak mudah untuk dipisahkan. Aku harus memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam situasi tertentu. Aku harus fokus. Di saat kemudian, di aula akademinya terlihat begitu banyak para bangsawan yang tengah berkumpul menunggu upacara penerimaannya. Knox pun yang telah tiba di sana berkata, "Tentunya anak-anak dari berbagai keluarga ternama sudah berkumpul di sini ya." Kini,
Sembari melihat-lihat ke sekitarnya, Knox berpikir, beberapa di antaranya cukup berguna. Aku perlu merekrut mereka tanpa memengaruhi ceritanya. Unit terkuat yang tidak diragukan lagi, tapi membuat mereka berada di pihakku, bisa merubah cerita aslinya. Aku harus berhati-hati untuk mendekati mereka. Namun di saat Knox berpikir seperti itu, ia merasakan ada banyak tatapan mata yang mengarah kepadanya, hingga ia pun bertanya pada Jitri yang menemaninya di belakang. Ini perasaanku saja, atau memang banyak orang yang menatapku? Jitri membalas, benar tuan, banyak bangsawan yang melirik Anda. Sepertinya Anda sangat populer. Mendengar hal itu, Knox pun bertingkah arogan dengan membalas, ya aku memang populer. Namun Talia yang merasa aneh dengan tatapan-tatapan itu, kini berkata, apa diri seperti itu juga dianggap sebagai popularitas? Namun Knox sendiri malah mengacukannya karena acaranya akan segera dimulai, di mana di panggung aulanya terdengar sebuah pengeras suara yang menuturkan, apa kalian bisa mendengarkanku? Mendengar hal itu, Knox pun terdiam menatap ke arah panggungnya sembari bergumam, akhirnya sudah saatnya. Dengan begitu, orang-orang di sana kini terdiam dengan patuh menunjukkan hormatnya ketika ada seorang yang memasuki panggungnya sembari mengunyah permen di mulutnya. Seseorang dengan wujud anak kecil kini berpidato, Hai halo semua. Melihat ukuran tubuhnya yang kecil dan imut, para bangsawan di sana yang melihatnya langsung bergumam, kecil? Sedikit kurus? Siapa anak kecil ini? Di mana para profesor? Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi di upacara penerimaan Akademi Lydian. Apa dia tidak sengaja mengikuti orang tuanya ke sini? Tapi dia menyapa semua orang. Apa mungkin itu sebuah sopan santun semata? Melihat reaksi para murid lainnya, Knox pun terdiam berpikir, anak-anak ini, orang ini adalah monster yang menilainya dari penampilannya. Ternyata anak kecil itu bernama Noah von Trinity, bergender wanita, dengan usia dan juga rasnya belum diketahui. Namun elemen utamanya adalah S. Juga ia telah mendapatkan sebuah achievement, yaitu Solis, Dekan Akademi Lydian, One of the Forsake. Serta traitsnya yang positif adalah Mana, Assimilation Genius. Lalu Easygoing, yang negatifnya Kompleks, Petit, Vague, Cuteness, dan Laziness. Melihat statistiknya, Knox pun tanpa sadar ia bergumam, kita harus mencoba mendekatinya. Talia di sampingnya yang tidak sengaja mendengarnya sontak bertanya, apa katamu? Knox pun membalas, tidak, abaikan saja, tutup mulutmu, kecuali kalau kau ingin mati. Kemudian, setelah terdiam mendengarkan gumaman para murid di sana, Noah von Trinity selaku dekan Akademi Lydian kini melanjutkan, halo para murid, aku Noah von Trinity, dekan baru Akademi ini. Meski kalian mungkin banyak yang belum mengenalku, jika aku mendengar kata kecil atau sejenisnya, kalian akan mati loh. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai ujian masuk Akademi Lydian sekarang. Tentunya, perkataan Noah sang dekan membuat para murid di sana seketika terdiam karena takut dengan matanya yang tajam. Namun, hal yang paling menarik adalah para murid di sana kebingungan dengan ujian yang ia katakan. Permisi, Miss, itu tidak disebutkan sebelumnya. Dengan wajah seriusnya, sang dekan Noah menuturkan, tentu saja itu aturan baru dari dekan yang baru untuk menyaring talenta sampah. Kalau begitu, cobalah untuk bertahan dan kembali dengan selamat, oke? Setelah mengatakan itu, sang dekan Noah menggunakan magicnya yang mana memunculkan sebuah lingkaran magic tepat di bawah lantai di mana para murid berdiri di sana. Hal itu pun membuat para murid panik. Namun, Knox sendiri nampak sangat tenang. Bahkan ia berpikir, semuanya akan dimulai dari sini. Aku harus bertahan bagaimanapun caranya. Sepersekian detik kemudian, para murid baru itu pun kini menghilang, terteleportasi oleh
lingkaran magicnya. Di saat kemudian, mereka semua, para calon murid Akademi Iridian, kini muncul di sebuah padang rumput. Dan di depan mereka semua, terlihat seorang pria tak berambut yang berteriak membangunkan semuanya. Bangun semuanya! Dasar anak muda bajingan yang tak tahu sopan santun. Berani kalian tidur di depan instruktur kalian. Sungguh keterlaluan. Namun, meskipun teriakannya telah menggema di sekitar areanya, para calon murid Akademi Iridian masih belum bergeming sama sekali dan hanya bisa terkapar di tanah di sana. Namun seketika perhatiannya tertuju pada Knox Rainhaber yang telah berdiri menatapnya hingga membuat instrukturnya berpikir, sepertinya ada satu dari kalian yang masih hidup. Saat itu, Knox yang tampak susah untuk berdiri kini berpikir, aku memang berhasil bertahan, tapi efek dari spell intermediate force transfer tidak bisa diremehkan. Tapi kepala orang ini ternyata memang bersinar seperti di game. Bahkan itu hampir menyilaukan. Diceritakan bahwa dulu dia itu cukup terkenal. Salah satu lulusan pertama di akademi ini, seorang instruktur martial arts bernama Vernon, dikenal di antara para player karena gaya rambutnya yang berbeda dan keren, sampai mendapat julukan Takoyaki Vernon. Keterampilan untuk gerakan kakinya cukup mengesankan. Tak ada salahnya bersikap ramah padanya ke depannya. Di saat Knox menatapnya dengan pikiran seperti itu, instruktur Vernon yang merasa aneh dengannya kini berteriak, "Ada apa, rambut putih? Kenapa kau menatapku dengan mata yang menyedihkan?" Mendengar teriakannya, Knox pun terdiam kembali berpikir, "Sial, apa mataku menyilaukan? Aku tidak menyadarinya." Lalu, sembari mengaktifkan skillnya Master of Acting, Knox membalas, "Tidak, bukan apa-apa." Kemudian, Vernon menjelaskan, "Camkan ini, aku punya intuisi yang tajam. Jika kau punya pikiran yang aneh tentangku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar hal itu, Knox pun mengangkat tangannya berkata, "Permisi, tolong jelaskan tentang ujian masuknya. Dan bisakah kita mendiskusikan hal lainnya nanti?" Mendengar perkataannya, instruktur Vernon pun membalas, "Baiklah, tapi sebelum itu, aku akan membangunkan para pemalas ini. Jika kau tidak ingin gendang telingamu meledak, kusarankan untuk menutup telingamu." Dengan begitu, setelah Knox menutup telinganya, instruktur Vernon pun kini menggunakan kekuatan miliknya, di mana ia mengentangkan kedua tangannya untuk menimbulkan sebuah suara yang begitu nyaring hingga membuat para calon murid Akademi Iridian kini tersadar sepenuhnya. Suara apa ini? Bajingan mana yang melakukan itu?" Mendengar perkataan seorang calon muridnya, instruktur Vernon langsung geplak kepalanya dari belakang sembari berkata, "Bajingan itu aku. Kenapa?" Seketika itu juga, para calon muridnya kini menatap ke arahnya dan mata mereka langsung tertuju pada kepalanya yang bersinar, berkilauan. "Kau tidak hanya mengumpat, tapi bahkan mengulurkan kening kepada aku. Apa kau mau mati?" Mendengar hal itu, para calon murid itu pun kini bersikap hormat kepadanya. Maaf sir." Di saat kemudian, setelah merasa jika beberapa muridnya masih belum bangun, instruktur Vernon pun kini memberikan perintahnya. "Dengar, pindahkan semua yang belum sadar ke zona aman. Sekarang, setelah semuanya beres, mari kita mulai ujian masuk Akademi Iridian tahun ini." Di saat instruktur Vernon tengah menjelaskan ujiannya, Knox berpikir, ujian Iridian itu seperti ini. Pertama, berburu magical beast dengan sekuat tenaga di pulau yang diciptakan secara ajaib ini, atau di tanah lava. Sebagai gantinya, magical beast itu akan menjatuhkan permata dengan warna tertentu. Semakin rendah kekuatan magic permata itu, maka semakin tinggi nilainya. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, kenapa? Bukankah lebih baik mengumpulkan permata dengan kekuatan magic yang lebih kuat? Tapi itu hanya baru setengah cerita. Tes pertama di Iridian itu berfokus pada dua hal.
Pertama adalah sensitivitas mana. Ini melibatkan penilaian seberapa cepat seseorang bisa terbangun dari magic intermediate milik sang dean, Noah. Kedua adalah menilai kejeniusan seseorang dalam mendeteksi jejak magic yang paling samar sekalipun. Keahlian seperti itu dapat secara drastis meningkatkan keberlangsungan hidup seorang mag di medan perang. Aku berniat untuk memilih hal yang paling penting sejak awal. Itulah intinya. Kemudian, instruktur Vernon menuturkan, tempat ini adalah labirin buatan Dekan Noah von Trinity. Tempat ini dipenuhi oleh banyak makhluk yang tidak bisa kalian hadapi seorang diri dasar pecundang. Oleh karena itu, kami akan mengizinkan kalian untuk membentuk tim. Ambil itu, senjata yang akan kalian gunakan. Maksimum anggota per tim adalah 8 orang. Kalian sebaiknya harus cepat bergerak. Silakan mendiskusikannya. Aku akan menunggu di atas. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi meninggalkan mereka yang masih kebingungan tentang ujian masuknya. Apakah mereka bisa membuat tim bersama-sama? Dan apakah ada orang yang mau bersatu tim dengannya? Tunggu, Instruktur Vernon. Aku masih punya pertanyaan. Dia sudah pergi. Benar. Aduh, kepalaku masih sakit. Ini pasti patah terbentur tangan dirinya itu. Namun, alih-alih mendiskusikan tim mereka, keheningan malah terjadi di antara mereka semua. Karena mereka semua memikirkan caranya masing-masing. Hingga suatu ketika, ada seorang wanita yang mengangkat tangannya berkata, "Apa ada yang bersedia membantu yang mulia putri? Permisi, jika kalian bergabung denganku, aku akan menjanjikan hadiah atas nama keluargaku." Dengan begitu, mereka pun mulai bergerak, membentuk timnya masing-masing. Namun, Knox sendiri tidak bersama dengan mereka semua, karena ia melangkah pergi meninggalkannya. Sembari berpikir, Inner Lunatic di game terkutuk ini, performa dan posisi yang memuaskan saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Hal yang paling penting di sini adalah pengetahuan untuk bertahan hidup dengan tubuh yang sakit parah seperti ini. Ditambah lagi dengan pertumbuhan yang terbatas, memonopoli peluang, itu sangat penting. Karena itu, aku akan bermain solo. Di saat para murid itu tengah berkumpul, membagi timnya masing-masing, Instruktur Vernon kini memperhatikannya dari sebuah tebing. Namun, melihat tingkah Knox yang melangkah sendiri, ia pun bergumam, sekeras apapun, aku berpikir, itu tetap saja aneh. Bagaimana bisa seorang murid baru menahan magic Dekan dan bahkan menjelajahi sendirian? Apa dia tidak takut akan bahaya? Bukan, sepertinya itu berbeda. Tak ada alasan untuk merasa takut. Seperti itu, raut wajahnya. Jika kau adalah naga yang tertidur dari keluarga Never, tunjukkan pada kami bakat yang kau miliki. Dan video ini pun diakhiri dengan Knox yang melangkah lebih dulu kini berhasil membantai para monster yang ia temui di sebuah gua tanpa terlihat kelelahan. Soal leveling nih bos, senggol dong. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.